Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Berapa banyak engkau yang merindukan Tuhan malam hari ini, lambaikan tanganmu tinggi. Mari bersama berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya sebab hanya dekat dengan Allah, hati kita diberikan ketenangan. Yang percaya katakan amin. Dan malam hari ini Tuhan hadir buat setiap kita. Mari bersama kita tundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa. Segala pujian syukur kami hanya bagimu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Sampai dengan malam hari ini Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Dan biarlah malam hari ini kami datang kepadamu melalui ibadah doa malam ini Tuhan. Kami merindukan Engkau. Kami percaya di saat kami memuji dan menyembah Engkau, disitulah Engkau hadir, Engkau melawat setiap kami, dan kami temukan pribadi-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Di saat ku dambakan ketenangan di hati, ku rindu damai yang sejati. Kau datang dengan kasih, puaskan jiwaku. Ingin ku bersamamu. Di saat ku dambakan ketenangan di hati, ku rindu damai yang sejati. Kau datang dengan kasih, puaskan jiwaku. Ingin ku bersamamu. Sebab hanya dekat-Mu Allahku, ku rasa tenang. Sebab hanya dekat-Mu Allahku, kedamaian abadi. Sebab hanya dekat-Mu Allahku, ku rasa tenang. Sebab hanya dekat-Mu Allahku, kedamaian abadi selalu di hidupku. Mari bersama kembali katakan. Di saat ku dambakan ketenangan di hati, ku rindu damai yang sejati. Kau datang dengan kasih, puaskan jiwaku. Ingin ku bersamamu. Di saat ku dambakan ketenangan di hati, ku rindu damai yang sejati. Kau datang dengan kasih, puaskan jiwaku. Ingin ku bersamamu. Sebab hanya dekat-Mu Allahku, ku rasa tenang. Sebab hanya dekat-Mu Allahku, kedamaian abadi. Sebab hanya dekat-Mu Allahku, ku rasa tenang. Sebab hanya dekat-Mu Allahku, kedamaian abadi. Sebab hanya dekat-Mu Allahku, ku rasa tenang. Sebab hanya dekat-Mu Allahku, kedamaian abadi. Sebab hanya dekat-Mu Allahku, ku rasa tenang. Sebab hanya dekat-Mu Allahku, kedamaian abadi.
Sambil angkat tanganmu tinggi bersama, katakan, sebab hanya dekatmu Allahku, ku rasa tenang. Sebab hanya dekatmu Allahku, kedamaian abadi. Sebab hanya dekatmu Allahku, ku rasa tenang. Sebab hanya dekatmu Allahku, kedamaian abadi. Sebab hanya dekatmu Allahku, ku rasa tenang. Sebab hanya dekatmu Allahku, kedamaian abadi selalu di hidupku. Kedamaian abadi selalu di hidupku. Kedamaian abadi selalu di hidupku. Inilah kerinduan kami malam hari ini Tuhan. Sebab hanya dekat dengan Engkau kami diberikan ketenangan. Ada damai sejahtera-Mu yang melimpah di dalam kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, mulailah angkat suara, sembahlah Tuhan malam hari ini. Rindukan pribadi-Nya. Hinamasyanamu, kami cari Engkau. Kami rindukan Engkau, Yesus. Hinamasyanamu, Kaulah sukacitaku, Kau pengharapanku. Kami sembah Engkau. Kekuatan kami, Hinamasyanamu, sembah Kau Tuhan. Hinamasyanamu, haleluya. Hinamasyanamu, hinarala barala barala barala, hinamakara la barala, hinarabasyara barala, hinarala barala barala barala. Kami percaya saat kami menyembah-Mu malam hari ini Tuhan, kami menyembah Allah yang hidup.
Kami menyembah Allah yang berkuasa. Kau Allah yang setia bagi kami Tuhan. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan sedetik pun bagi setiap umat-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, biarlah malam hari ini kita lebih lagi mendekatkan diri kita bagi Tuhan. Berapa banyak kau yang sepakat dengan saya? Mari sejenak angkatlah bersama kedua tanganmu tinggi-tinggi kepada Tuhan malam hari. Katakan, Yesus, aku rindukan Engkau. Sebab hanya dekat Allah saja kami diberikan ketenangan. Sebab hanya dekat Allah saja kami terima kekuatan yang baru. Ada pengharapan-Mu, ada sukacita-Mu. Oh, 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 Yesus. Kinamasya. Kehadirat-Mu itulah yang menjadi jaminan bagi kami Tuhan. Kami temukan Engkau malam hari ini. Biarlah Engkau terus mengalir bagi kami. Engkau melawat setiap umat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Penuhi kami dengan roh-Mu, sementara kami menyembah Engkau Tuhan malam hari ini. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku
Mari kita angkat kedua tangan kita bersama-sama Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kau yang layak kami sembah Tuhan malam hari ini. Dan ku sanjung Kau mulia, Mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, waktu yang baik untuk kita bersekutu dengan Tuhan Bapak Ibu. Kirala wasyakana matakara la wasyakara namatakara la. Tidak ada yang lebih kami ingini. Waktu kami datang ke tempat ini, kami hanya ingin bersekutu dengan Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang paling kami rindukan dan kami nantikan malam hari ini. Syakarana matakara la wasyakara la barala. Allah Roh Kudus kami menyembah-Mu. Allah Roh Kudus kami memuja-Mu. Syakarana matakara la wasyakara da barala barala barala. Kirala wasyana maranamu, rala wasyakaramu. Kami menyembah. Inarala barala.
Kira la batakara la masyakara la bara la bara la bara la. Ora la bashana matakara la bara la bara la bashikiara la bara la bara. Kora la bashakara la bara la bara la matakara la bara la bara la bashikiara na bara la bara. Ora la bara la bara la bashakara na matakara la bashikiara na bara la bara la bara. Sewaktu kita menyembah, kita percaya Roh Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Ora wasyakara matakara la bara la bara. Shikara da bara la bashikiara da bara la bara la bara. Ora la wasyakara la bara la bara la bashikiara matakara matakara la bara. Ora la masyana matakara la bara la bara la bara la bashikiara da. Shikara da bara la 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 bara. Ora la bashikiara da bara da bara da bara. Shikara da bara la batashana matakara la bara la. Shakara na bara la bashakara la bara la bara. Shakara la bara la bara. Shikara da bara la bara la bashakara la bara la bashakara la bara la bara. Ora matakara la bara la bashakara la bara la bara la bara. Ora la bashikiara bara la bashakara la bara. Ora takara la bashakara la bara la bara. Roh Kudus, penuhilah kami malam hari ini. Roh Kudus, kuasailah setiap kami malam hari ini. Engkau melembutkan setiap hati kami dan menjamah kehidupan kami malam ini. Hirala wasyakara da bara. Ora wasyakara la bara la bara la bara. Siapa rindu dipenuhi dengan Roh Kudus? Semua tangan diangkat tinggi-tinggi malam hari ini. Rabatahara wasyakara. Dari tempat saudara berdiri dan mengangkat tangan sembah dengan segenap hatimu. Ora kara wasyakara la bara. Ora kana matakara da bahara wasyakara. Syakara la bara la bara la bara la bara la basyikiara da bara la bara. Rohmu memberikan kami kekuatan Tuhan malam hari ini. Ora wasyakara da bara la mahana matakara da bara. Syikara da bara la batahana matasyekere kere bara bara da bara la bara. Rohmu memberikan kami kelegaan. Rona bahana mahana basyada kara da bara la bara la bara. Syikara da bara la bara la bara la basyada bara la bara la bara la bara la bara.
kami ya Tuhan, dan ubahkanlah hidup kami. Kalau kami ada dalam hadirat-Mu dan Roh-Mu menjamah kami, hidup kami diubahkan. Urawasyakarana matakadakara masyakara. Koradakaradabara. Kiralabaralabasyakara. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Lambaikan tanganku Bapak Ibu. Ku sembah kudus. Kami alami jamahan-Mu malam hari ini. Roh Kudus menjamah hidup kami, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Satu kali lagi, katakan ku sembah kudus, kuduslah, dan ku sanjung Kau mulia, mulia, mulia bagimu Tuhan. Hanya bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Semua yang dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, beri sorak-sorai bagi Dia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh-Mu melawat hidup kami dilembutkan, kami diubahkan. Dan kami percaya malam hari ini hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Kami menerima sukacita yang melimpah-limpah malam hari ini. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan Amin. tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Bersama malam hari ini kita puji Tuhan kita, dan mari kita bersukacita bersama Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Kau ubah ratapku jadi tarian, Kau bukakan kain kabungku, Kau beri sukacita, Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur, dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi, Kau ubah ratapku jadi tarian, Kau bukakan kain kabungku. Sekarang terima sukacita yang dari Tuhan. Kau berikan sukacita, oh jiwaku bermazmur, dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Ku tak
hadir dan Tuhan memberkati ibadah kita malam hari ini. Boleh bersama lambaikan tanganmu tinggi Bapak Ibu. Satu kali lagi beri sorak-sorak bagi Dia. Haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Semua umat Tuhan katakan. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan di timur. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Oh, haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Oh, ada gerakan roh Allah di sini. Oh, di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Tinggi-tinggi lambaikan tanganmu. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan kita. Haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Umat Tuhan bersama katakan. Ada gerakan roh Allah di sini. Oh, di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Oh, Hosana, oh, Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Hosana, Hosana. Tepuk tangan tinggi dan tepuk tangan kita Bapak Ibu. Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Ada gerakan Tuhan. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Oh ya, di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Oh, di timur. Oh, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Oh, oh. Ada gerakan roh Allah di sini. Oh, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudaraku. Mari bersama siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah roh-Mu yang bekerja buat setiap kami malam hari ini Tuhan. Terpujilah nama. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu, firman-Mu
dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Lagi katakan, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Segenap hatimu katakan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari bersama kita bangkit berdiri kembali Bapak Ibu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu
menerima firman-Mu Tuhan. Kuduskanlah kami di dalam kebenaran-Mu, dan bawalah kami menjadi pribadi yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Karena kami tahu Tuhan, di mana ada rupa Kristus, di situ kerajaan-Mu ada. Di mana kerajaan-Mu datang, di situ ada damai sejahtera, di situ ada berkat yang mengejar kami, di situ ada kekuatan, di situ ada kemenangan, dan di situ ada kemuliaan Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Katakan yang percaya, amin. Silakan duduk saudara. Saudaraku, apa yang menjadi respon saudara, atau apa yang menjadi pikiran saudara, ketika ada orang Kristen yang menderita karena kebenaran? Dia berbuat baik, malah dia menderita. Dia menabur kebenaran, malah dia dibuat susah. Dia dikucilkan, dia disingkirkan. Saudara, apa sih yang menjadi respon kita? Atau apa sih yang menjadi respon saudara ketika hal itu menimpa saudara? Saudaraku, ketika saya bertanya kepada beberapa orang saudaraku, minimal saya catat ada beberapa respon. Respon yang pertama saudaraku, orang ini berkata, waduh, saya mengalami penderitaan. Sampai sedemikian rupa sampai, sudahlah saya kapok. Saya nggak mau lagi melayani. Saya tidak mau lagi ke gereja. Saya tidak mau lagi memberi. Saya tidak mau lagi jadi orang jujur. Jadi saudaraku, ini merupakan sebuah respon fobia saudaraku. Respon yang kedua adalah menghayal. Oh, sebenarnya kalau kita jadi orang percaya, jadi orang Kristen sudah di dalam Yesus, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi tekanan. Hidup kita happy-happy, hidup kita berbahagia. Ini namanya menghayal, saudara. Ada yang ketiga, saudaraku, ini orang yang menganggap dirinya sial. Jadi saudaraku, ketika dia menabur kebenaran, yang dia terima adalah tekanan, yang dia terima adalah pengucilan, yang dia terima adalah penderitaan, dia bilang begini, sial amat nasib saya. Buat dia, saudaraku, yang namanya penderitaan ini adalah sesuatu yang sial. Sesuatu yang buruk begitu. Respon lain saudaraku adalah marah. Dia marah saudaraku karena dia sudah menabur kebenaran, dia sudah menabur kebaikan. Kok ini yang terjadi? Kok ini yang dia alami? Dia marah sama Tuhan, dia kecewa sama Tuhan. Saudaraku, saya berharap kita jangan ada di antara hal yang saya baru sebutkan, saudara. Karena ini adalah merupakan sebuah respon yang tidak biblical, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara Alkitab. Saudara, ada orang yang berespon seperti ini. Ketika dia mengalami sebuah penderitaan akibat menabur kebenaran dan kebaikan, dia bilang begini, saudara. Kamu ini yang menderita atau saya ini yang menderita. Belum ada apa-apanya dibandingkan dengan senior saya. Dibandingkan tuh si A tuh, waduh dia tuh lebih menderita dari saya. Nah, orang ini suatu memiliki cara berpikir yang positif. Bahwa dia masih bisa melihat ada orang yang lebih menderita dibandingkan dirinya. Respon yang lain, saudaraku, orang yang beruntung. Dia melihat saudaraku bahwa apa yang dia tabur tentang kebenaran, apa yang dia tabur tentang kebaikan, oh dia sedikit sekali mengalami penderitaan, sangat sedikit. Nah, orang ini adalah orang yang beruntung. Di Alkitab saudaraku ada orang yang seperti ini. Dia menabur kebaikan, penderitaannya kecil sekali, saudara. Saudara, saya berharap kita harus masuk pada sebuah tingkatan yang lebih tinggi dari apa yang saya sebutkan sebagai orang Kristen. Kita jangan menjadi orang yang bodoh,
yang hidupnya dikuasai oleh ketakutan akan penderitaan. Kita jangan dikuasai oleh cara berpikir yang menghayal bahwa tidak ada penderitaan di dalam orang percaya. Kita jangan berpikir bahwa kita memiliki sebuah nasib sial. Sial benar saya menderita karena saya percaya pada Yesus. Kita juga jangan menjadi orang Kristen yang marah-marah ketika penderitaan itu datang, ketika kita menuai kebaikan, kita marah-marah ketika kita menghadapi penderitaan. Bolehlah kita menjadi orang Kristen yang positif. Kita bisa melihat bahwa penderitaan kita masih lebih kecil dibandingkan yang lain. Bolehlah kita berkata bahwa kita menjadi orang Kristen yang beruntung kalau saya mengalami sedikit penderitaan. Tapi suatu saya ingin mengajak saudara untuk kita bisa menjadi orang Kristen yang levelnya lebih tinggi. Waktu kita menghadapi penderitaan oleh karena nama Yesus, oleh karena kebaikan, dan oleh karena kebenaran. Saya ingin mengajak saudara untuk kita baca di dalam surah 1 Petrus 3 ayat yang ke-14. Surah 1 Petrus 3 ayat 14, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Respon kita waktu kita menghadapi penderitaan adalah berbahagia. Bukan marah, bukan takut, bukan sial dan sebagainya. Tapi berbahagia. Ini bukan kata-kata saya. Ini kata-kata Alkitab, saudara. Yang dimaksud berbahagia di sini kita bukan berbahagia karena penderitaannya. Yang dimaksud berbahagia di sini, saudara, kita mesti berbahagia hasil dari sebuah penderitaan itu apa. Saudara, seringkali orang Kristen gagal di tengah jalan, gagal di dalam pelayanan, gagal di dalam beribadah, gagal di dalam kesetiaannya, karena orang Kristen gak bisa membedakan antara proses dengan hasil. Proses dengan buah. Kalau saudara sebagai orang percaya ketika menabur kebenaran, lalu Anda mengalami penderitaan, itu namanya proses, itu bukan buah. Ketika saudara menabur kebaikan, Anda difitnah, Anda disalah mengerti, itu namanya proses, bukan buah. Buahnya adalah sesuatu yang membahagiakan saudara. Ketika saudara melayani Tuhan, ketika saudara bersaksi, Anda disalah mengerti, Anda dikucilkan. Itu proses. Buahnya beda dengan proses. Saya berdoa setiap kita di tempat ini jangan terjebak kepada prosesnya. Bahwa seolah-olah proses itu sudah menjadi buah atau hasil akhir. Oh tidak. Di balik penderitaan orang Kristen karena kebenaran, di situ ada pelangi yang indah. Kita mesti melihat buahnya, saudara. Saya percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-7, hukum tabur tuai. Apa yang engkau tabur, itu yang kau tuai. Kalau kita menabur kebaikan, kalau kita menabur kebenaran, kita akan menuai sesuatu yang sangat baik. Sesuatu yang luar biasa. Penderitaan bukan itu yang kita tuai. Penderitaan itu adalah proses. Buahnya yang akan kita tuai, beda dengan prosesnya. Jadi bilang sama kiri kanan saudaraku, proses dengan buah itu beda. 1, 2, 3. Apa saudaraku? Proses dengan buah itu beda. Ya, kita mesti setia kepada proses. Sehingga akhirnya kita bisa menghasilkan buah yang baik. Amin. Jangan ketika kita menghadapi sebuah kesulitan, penderitaan dalam proses kita kabur. Anda tidak akan mengalami buahnya. Nah, saudaraku, apa sih yang menjadi buah ketika kita menabur kebenaran? Saya ingin memberikan kepada saudara latar belakang gereja mula-mula, saudara. Gereja mula-mula, saudaraku, ketika mereka beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, mereka dicurigai, mereka difitnah. Mereka ditekan, saudaraku, seolah-olah mereka di dalam ibadah itu lagi sedang berkumpul bersama, lagi sedang mensiasati sesuatu untuk pemberontakan. Saya ingin beri latar belakang kepada saudara tentang gereja mula-mula ketika mereka lagi sedang melakukan perjamuan kudus. Tersebar sebuah isu bahwa orang-orang percaya lagi sedang minum darah. Jadi saudaraku, ini merupakan sebuah hal yang sangat celak pada waktu itu. Orang Kristen saudaraku yang lagi sedang memberi persembahan. Wah, mereka lagi sedang dituduh untuk lagi sedang mendukung biaya pemakaran. Makar, biaya untuk makar. Mereka lagi sedang dituduh dan ditekan
Bahwa uang itu akan dibiayai menjadi sebuah kegerakan pemberontakan. Jadi saudaraku, ketika orang Kristen lagi sedang berdoa bersama, kadang-kadang saudaraku mereka berbuat baik, saudaraku berdoa. Apa yang salah dari berdoa? Apa yang jahat dari berdoa? Mereka digerebek, mereka ditangkap, disesah dan sebagainya. Jadi itulah yang terjadi, saudaraku. Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara ketika engkau melayani, Anda disalah mengerti. Ketika engkau beribadah, engkau malah dikucilkan. Saya berdoa saudaraku, respon kita seperti yang dikatakan oleh Pak Petrus. Berbahagialah. Berbahagia bukan karena penderitaannya, berbahagia karena buah yang akan kita tuai akibat kebenaran yang kita tabur. Saudaraku, kata kebenaran yang dipakai di dalam ayat 13 ini saudara, itu dipakai kata dikaisone. Kata dikaisone ini saudaraku dari sudut manusia, bukan sudut Allah saudaraku, dari sudut manusia, si manusia atau si pribadi orang itu mempunyai arti seseorang yang memiliki integritas. Antara perkataan dengan tindakannya menyatu saudara. Antara imannya dengan perilaku dengan tindakannya itu susah dibedakan. Betul-betul menyatu, terintegrate. Itu dikaisone. Dikaisone juga mempunyai arti purity of life. Seorang yang murni hidupnya. Maksudnya seseorang yang gak bisa kompromi dengan kejahatan. Dia gak mau kompromi sekalipun itu merupakan kejahatan kecil. Itu bohong kecil. Dia gak mau kompromi. Dia tetap menjaga kemurnian hidupnya. Orang yang dikaisone saudaraku adalah orang yang correctness of thinking, feeling, and action. Adalah orang yang memiliki cara berpikir yang benar untuk membenarkan perasaan, untuk mendengarkan tindakan. Bukan saja untuk dirinya sendiri, tapi dia juga menjadi orang yang tidak bisa betah melihat kejahatan, melihat ketidakberesan yang ada di sekitar kehidupannya. Dia bukan orang Kristen yang pasif. Bukan orang Kristen yang diam atas sebuah kejahatan yang ada di keluarganya, yang ada di kantornya, yang ada di kampusnya, yang ada di masyarakatnya. Dia gak bisa diam diri, saudaraku. Dia akan bergerak, dia akan mengoreksi tindakan seseorang, dia akan mengoreksi kehendak seseorang, dia akan mengoreksi apa yang salah dari sebuah perasaan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Inilah orang yang dikaisone. Orang yang memiliki integritas. Orang yang murni, orang yang correctness. Ketika kita menabur kebenaran, ketika kita menabur integritas, kemurnian, tidak kompromi, dan kita berani melawan kejahatan demi nama Yesus. Lalu yang kita tuai adalah penderitaan. Petrus bilang begini, berbahagialah. Kenapa saudaraku? Kita lihat buahnya. Jangan lihat prosesnya. Kita lihat suatu buah dari kebenaran yang kita tabur. Dikaisone yang kita tabur. Kita buka dalam surat 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Di situ firman Tuhan berkata, ini buahnya saudara. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan. Pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Wow, ini dahsyat sekali ayat ini saudara. Ketika kita menghadapi sebuah proses penderitaan akibat kita berdikaisone. Ketika kita menyatakan kebenaran, menabur kebenaran. Penderitaan itu menimpa kita, buahnya adalah apa saudaraku? Kemurnian iman kita. Yang menarik begini saudaraku, ini digambarkan dengan emas yang fana, dibandingkan dengan emas yang fana. Begini saudaraku, semua emas itu berharga. Enggak ada yang namanya emas itu jelek saudaraku. Mau emas 20 karat, mau emas 21 karat, mau emas 23 karat, 24 karat, itu semua berharga. Tapi saya ingin bertanya sama saudara, mana yang paling bernilai? Emas 21, 22, 23, 24 atau emas yang murni?
Saudara, kalau ada pilihan untuk memilih, Anda pengen ambil emas yang mana? Emas 24 karat atau emas murni? Kalau itu pilihan, saya akan ambil emas murni, saudara. Karena itu lebih berharga, itu lebih bernilai, dan itu lebih mahal. Ketika kita mengalami sebuah proses penderitaan karena kebenaran yang kita tabur, Alkitab berkata justru inilah yang akan membawa kita memiliki kemurnian iman. Dan Tuhan sangat suka dengan kemurnian. Kalau Anda mempelajari bagaimana tabut Allah dibuat, disalut, harus dengan emas murni. Dan kalau Anda melihat nanti surga, itu jalannya dibuat dari emas murni. Tuhan suka dengan kemurnian. Bukan itu saja, saudaraku. Bukan sekedar kemurnian. Tapi perhatikan baik-baik kalau kita baca 1 Petrus 1 ayat 7 tadi. Dikatakan begini. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan. Pujian, kemuliaan dan kehormatan. Ini merupakan 3 kata yang sangat sakral. Yang hanya diberikan kepada Dia yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia yang disebut sebagai singa Yehuda. Kalau Anda baca dalam kitab Wahyu, saudaraku, para malaikat dan orang-orang berkata, segala kemuliaan, segala hormat, segala kekuasaan hanya untuk Dia yang duduk di sebelah tahta kanan Allah Bapa. Kata yang sama ini juga, saudaraku, diberikan kepada orang yang percaya. Yang berani menabur kebenaran, sekalipun dia menderita, buahnya adalah kemuliaan yang tak terkira yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Itu adalah buah. Jadi kita berbahagia karena buah ini, saudaraku. Ada buah lagi yang lain. Kita buka di dalam 1 Petrus 2 ayat 19. 1 Petrus 2 ayat 19, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab adalah kasih karunia jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Siapa di antara kita di sini, saudara, sadar waktu Anda mengambil keputusan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda sadar loh, Anda dikucilkan. Siapa di antara saudara di tempat ini, engkau sadar, saya harus memberi perpuluhan, saya harus memberikan persembahan, itu merupakan kehendak Tuhan. Tapi di sisi lain, Anda dihina, Anda direndahkan, Anda dianggap tidak bertanggung jawab. Siapa di antara saudara-saudaraku ketika Anda bersaksi menceritakan tentang perubahan hidupmu kepada orang lain, lalu orang lain itu saudaraku mengucilkan saudara. Bersaksi adalah kehendak Tuhan dan Anda sadar akan hal itu. Siapa di antara saudara engkau belajar jujur di kantor, engkau tidak korupsi, jujur, tulus, lurus bekerja. Justru pada saat itu engkau dikucilkan. Kau sadar akan hal itu. Berbahagialah saudara. Karena ini adalah bagian dari kasih karunia. Sama-sama kita katakan kasih karunia. 1, 2, 3 apa saudaraku? Kasih karunia. Saya ingin tanya saudara, apa sih dalam pikiran saudara tentang kasih karunia? Seringkali kita berpikir kasih karunia itu adalah bagaimana kita bisa menjadi anak Allah. Kita diselamatkan adalah kasih karunia, bukan karena perbuatan baik. Oh ya, betul itu saudara. Ada orang yang berpikir kasih karunia, saya sakit, mengalami mujizat, saya sembuh. Oh ya, itu kasih karunia, saya percayakan hal itu. Saudara. Ada orang yang lagi susah, saudaraku, diberkati oleh Tuhan dalam ekonominya, sehingga maju. Oh ya, itu juga kasih karunia buat saya. Tapi siapa yang berani mengaku bahwa ketika saya menderita karena kehendak Allah, itu pun juga kasih karunia. Saya berdoa, saudaraku, mari bersama-sama kita menjadi orang Kristen yang fair, saudara. Kita jangan hanya menganggap kasih karunia ketika itu menguntungkan kita. Mari kita fair. Ini juga merupakan kasih karunia ketika itu sekalipun merugikan saya. Jadi saudaraku, ini buahnya kasih karunia. Kasih karunia itu adalah sesuatu yang sangat indah. Saudaraku. Tanpa kasih karunia Anda tidak diselamatkan. Tanpa kasih karunia Anda tidak akan sembuh. Tanpa kasih karunia dan seterusnya.
Dan bagian dari kasih karunia salah satunya adalah engkau menderita karena kebenaran. Apalagi saudaraku, buah dari penderitaan yang semestinya membuat kita berbahagia karena hal itu. Kita buka surat 1 Petrus pasal 4 ayat 13. Ini makin dahsyat, saudara. 1 Petrus 4 ayat 13. Saya akan bacakan baik-baik ayat ini, saudara. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Bersukacita kenapa? Sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. So, kita jangan menjadi orang Kristen yang hanya mengikuti Yesus sebagai Yesus pemujizat, saudara. Sekali lagi saya percaya bahwa Yesus mampu melakukan mujizat dan Dia berkuasa untuk itu. Dan nama Yesus sangat berkuasa. Tapi kita juga harus mengikuti Yesus yang sama, yaitu Yesus yang tersalib. Yesus yang menderita. Mujizat gak pernah menyelamatkan orang, saudara. Mujizat hanya menyembuhkan orang. Tapi hanya kayu salib yang menyelamatkan seisi dunia. Dan itu adalah penderitaan. Dan kalau kita membaca suatu di dalam kisah bagaimana Yesus diikuti oleh orang banyak. Kalau Anda mempelajari kitab Injil secara teliti, suatu di awal-awal begitu banyak orang-orang berbondong-bondong mengikuti Yesus karena Yesus pemujizat. Tapi ketika terjadi sebuah situasi Yesus diadili dan kemudian suatu Yesus disesah. Siapa lagi yang berbondong-bondong mengikuti Yesus? Bahkan yang berbondong-bondong itu yang mengatakan, Hosana, Hosana. Orang yang sama mengatakan, salibkan dia, salibkan dia. Di mana murid-murid Yesus? Ketika Yesus diadili. Karena konsep murid Yesus waktu itu adalah membangun kerajaan yang hebat, yang perkasa. Mujizat besar. Itu membuat akhirnya ketika Yesus ada dalam sebuah penderitaan. Mereka gak bisa terima. Dan mereka meninggalkan Yesus. Saudara, berbahagialah kata Petrus. Karena kamu mengambil bagian dalam penderitaan yang sama di dalam Kristus. Buah apa lagi, saudaraku? Nah ini, Matius 5 ayat 12. Kita baca Matius 5 ayat 12. Firman Tuhan berkata seperti ini. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. So, aku coba tunjukkan kepada saya di dalam perjanjian lama, nabi siapa yang tidak dikucilkan? Nabi siapa yang tidak pernah salah mengerti, saudara? Nabi siapa yang tidak pernah dikejar-kejar untuk dibunuh? Nabi siapa, saudaraku, yang hidupnya enak-enak benar, saudara? Nabi-nabi dan perjanjian lama, saudaraku, mereka hidup menderita karena kebenaran. Kadang-kadang mereka harus mengalami kesendirian ketika mereka berdiri atas sebuah kebenaran. Firman Tuhan berkata seperti ini, upahmu sangat besar. Maksudnya begini, saudaraku, upah nabi akan diberikan kepada kamu. Bukan upah orang biasa loh. Upah seorang nabi akan diberikan juga kepada saudara. Sekalipun Anda bukan nabi. Ini maksud dari ayat ini, saudara. Saudaraku, mari bersama-sama. Jangan lihat prosesnya, engkau menderita. Lihat buahnya. Buahnya adalah kemurnian iman. Buahnya adalah kasih karunia. Buahnya adalah serupa dengan Kristus. Anda mengambil bagian penderitaan. Buahnya adalah upah yang besar. Upah yang diberikan nabi juga diberikan kepada saudara. Saudara, hal yang kedua yang kita pelajari pada hari ini. Ketika kita tahu bahwa kita tidak bisa lepas dari sebuah penderitaan akibat kita menabur kebenaran, akibat kita sadar
Waktu kita melakukan kehendak Allah, terjadi sebuah resistensi, terjadi sebuah penolakan. So, bagaimana kita bisa bertahan di dalam situasi hati yang berbahagia? Menarik sekali di dalam ayatnya yang ke-14 tadi. Di samping kita diminta untuk berbahagia, tapi di sisi lain firman Tuhan mengatakan kepada kita, janganlah takut, janganlah gentar. Sama-sama kita katakan, apa saudaraku? Janganlah takut, janganlah gentar. Janganlah kita takuti apa yang mereka takuti. Janganlah kita gentar apa yang mereka gentari. Artinya begini saudaraku, jangan takut. Saudaraku, kata takut di sini memang tidak terlalu jelas, saudaraku. Yang maksud takut di sini artinya apa? Dalam bahasa aslinya, saudaraku, kata takut di sini itu dipakai kata phobos. Dari kata phobos, maka muncul namanya fobia. Fobia ini berbicara tentang ketakutan yang berkelebihan. Ketakutan yang menguasai seseorang. Sehingga ketakutan yang seperti ini melumpuhkan seseorang. So, ketika Alkitab berkata, ketika Petrus berkata, jangan takut. Artinya bukan berarti kita mematikan perasaan. Takut itu adalah bagian dari perasaan. Ini normal. Marah itu adalah bagian dari perasaan. Ini normal. Senang, sedih adalah bagian dari perasaan. Ini normal, ini manusiawi. Sama dengan pikiran, sama dengan kehendak. Ini merupakan sebuah elemen yang membentuk kemanusiaan. Tanpa perasaan, tanpa pikiran, tanpa kehendak itu bukan manusia, saudara. Bahkan Yesus pun di dalam kemanusiaannya yang manusiawi, Yesus juga pernah mengalami Yesus juga pernah mengalami ketakutan dan kegentaran, saudara. Waktu dia harus menghadapi cawan yang pahit itu. Ini wajar. Tapi adalah tidak wajar, akhirnya hidup kita dikuasai oleh ketakutan. Ketakutan seharusnya membawa kita pada sebuah hidup yang mau bergantung sama Tuhan. Ketakutan seharusnya membawa kita untuk menghadapi segala kesulitan ini dengan hikmat. Jadi bukan dengan sembarangan. Tapi kalau ketakutan berubah menjadi sebuah kekuatan yang menguasai hidupmu, nah ini namanya fobia. Saya tidak tahu siapa di antara saudara ketika engkau di dalam gereja, engkau melayani Tuhan. Lalu engkau menghadapi situasi yang tidak engkau harapkan. Engkau disalah mengerti, engkau difitnah, atau mungkin engkau dikucilkan. Lalu saudara fobia, ada kalau gitu saya gak mau melayani sampai kapanpun. Itu namanya Anda fobia. Phobos. Satu kali saudaraku, saya menyaksikan anak saya yang nomor 2 ini saudara. Dia pelan-pelan sudah meninggalkan pelayanan saudaraku. Saya agak khawatir nih. Dia mulai meninggalkan pelayanan musik, ya. Udah mulai gak rajin, pokoknya dia mulai meninggalkan saudara. Saya tanya sama dia gak mau ngaku, aku kenapa. Saya juga gak mau maksa, saudara. Nah satu kali dia datang kepada saya, dia bilang begini, Papa, aku gak suka Papa jadi pendeta. Lalu saya tanya, kenapa? Papa kenapa sih gak jadi pengusaha begitu loh? Lalu saya tanya, kenapa? Papa aku gak rela Papa. Papa sering saya menjadi pengusaha besar. Papa bisa jadi pengusaha yang hebat. Aku mengerti Papa ketika Papa mau dipanggil menjadi hamba Tuhan. Menjadi seorang pendeta. Itu sebenarnya Papa sudah menyerahkan hidup Papa. Menanggalkan yang namanya masa depan tentang pengusaha. Demi jadi pendeta. Papa aku gak rela Papa kalau Papa difitnah. Papa aku gak rela kalau Papa itu ditusuk dari belakang. Papa aku gak rela kalau Papa itu dituduh dengan hal yang tidak benar. Papa aku tidak rela. Waktu dia ngomong seperti ini saudara, saya mulai kaitkan dengan pelayanan dia yang sudah makin lama makin kendor saudara.
Lalu saya tanya, apakah ini yang membuat kamu akhirnya tidak lagi mau melayani? Dia bilang, benar Bapak. Anak saya sudah kena fobia, saudara. Ketakutan yang berkelebihan. Siapa di antara kita suatu waktu saudara mengikuti SOM, misalnya sekolah orientasi melayani. Ya, belajar itu, membaca Alkitab itu, menguasai teologi, doktrin itu baik saudara. Tapi ketika engkau lagi sedang mengisi ujian soal, mungkin kau capek, engkau mengisi dengan tidak sempurna, lalu nilainya 4. Lalu dia bilang, sudahlah aku nyerah, aku gak mau lagi mengikuti School of Ministry. Itu namanya phobos. Anda gak berani menghadapi fakta. Saya tidak tahu suatu siapa di atas hari ini, kau takut melayani. Kau takut School of Ministry. Kau takut mengikuti family altar. Engkau takut karena penderitaan. Kau baru sadar bahwa penderitaan itu bukan saja terjadi di luar gereja, tapi di dalam gereja pun juga bisa mengalami penderitaan. Buat saya gak heran, saudaraku. Yudas pun adalah salah satu murid Yesus yang membuat Yesus jadi susah hati. Termasuk Petrus yang menyangkal. Tapi apakah Yesus fobia sama mereka? Mari bersama-sama hati-hati dengan yang namanya takut yang berkelebihan. Takut boleh saja. Tapi kalau berkelebihan, ini yang menjadi penyakit rohani. Yang membuat engkau akhirnya lumpuh menjadi orang Kristen. Lumpuh untuk penginjilan, lumpuh untuk bersaksi, lumpuh untuk melayani, lumpuh untuk memberi. Anda lumpuh dalam segala hal. Saya berdoa saudaraku, jangan sampai di antara kita mengalami fobia ini. Fobia Kristen, fobia pelayanan, fobia family altar dan sebagainya. Saudaraku, mari bersama-sama coba kita perhatikan berapa ayat ini, saudara. Kita buka di dalam Yesaya 8 ayat 12. Kalau kita ada sebuah ketakutan yang menjadi sebuah bagian dari perasaan kita, bagaimana kita bersikap, saudara? Mari kita baca dalam Yesaya pasal 8 ayat 12. Di situ firman Tuhan berkata, jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan. Dan apa yang mereka takuti, janganlah kamu takuti. Dan janganlah gentar melihatnya. Jadi kalau engkau takut karena manusia yang berbuat jahat kepada kamu ketika engkau melakukan kebenaran, firman Tuhan bilang apa? Bilang apa, saudaraku? Jangan takut. Jangan gentar. Kadang-kadang orang Kristen itu aneh, saudara ya. Kita berbuat kebenaran, kita menabur kebenaran, kita malah yang gentar, bukan mereka yang gentar. Saya cuma hanya ingin kasih tahu kepada sebuah prinsip yang sangat penting. Nggak peduli saudaraku, ada berapa banyak orang jahat. Dia mau 1.000 kah? Dia mau 10.000 kah? Dia mau 50.000 kah? Dia mau 100.000 kah? Ketika engkau melakukan kebenaran. Justru 100.000 orang jahat itu akan gentar dengan saudara. Jadi kita jangan takut dengan manusia yang berbuat jahat ketika kita melakukan kebenaran. Sebaliknya saudaraku, kita mesti takut dengan siapa? Kita buka di dalam Yesaya pasal 8 ayat 13. Yesaya 8:13 berkata seperti ini, tetapi Tuhan semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut dan terhadap Dialah harus kamu gentar. Jadi kita jangan takut sama manusia yang jahat sama kita. Takutlah kepada Tuhan yang kudus. Kita buka lagi di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 28. Injil Matius 10 ayat 28, firman Tuhan berkata seperti ini. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka.
Jadi bagaimana supaya kita tidak fobia, saudaraku? 2 prinsipnya. Yang pertama, jangan kita takut kepada orang yang berbuat jahat sama kita ketika kita berbuat kebenaran. Yang kedua, kita cuma hanya diizinkan takut hanya kepada Tuhan yang kudus. Saudaraku, sebagai penutup dari khotbah saya, saudaraku, saya ingin mengutip dari orang-orang yang saya hormati ketika dia menggali firman Tuhan bagian ini. Dan dia memberikan sebuah kata-kata hikmat yang sangat luar biasa. Seorang yang bernama Adam Clarke, dia bilang seperti ini. He who fears God need have no other fear. Ia yang takut kepada Allah tidak perlu mempunyai rasa takut yang lain. Kalau Anda punya rasa takut kepada yang lain, sesungguhnya jelas sekali Anda nggak pernah takut sama Tuhan. Kalau Anda takut kehilangan uang, takut kehilangan posisi, takut kehilangan ketenaran, takut kehilangan jabatan, Anda sebenarnya nggak takut sama Tuhan. Seorang yang bernama Jamison Faust Brown, dia bilang begini, saudara. He that fears God has none else to fear. Artinya begini, ia yang takut kepada Allah tidak mempunyai siapapun yang lain untuk ditakuti. Saya ulangi sekali lagi, saudaraku. Ia yang takut kepada Allah tidak mempunyai siapapun yang lain untuk ditakuti. Walaupun dia harus berdiri seorang diri melawan arus bersama dengan Tuhan, dia akan membuat yang namanya arus itu gentar menghadapi dia. Dia akan menciptakan sebuah sejarah yang baru, yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saudaraku, mari bersama-sama kita lihat buahnya. Berbahagialah karena itu. Yang kedua, saudaraku, mari bersama-sama. Jangan kita takuti apa yang mereka takuti. Tapi mari bersama-sama. Kita hanya takut kepada Tuhan. Itulah yang membuat Anda menjadi orang Kristen yang perkasa di bumi ini. Kerajaan Allah datang dalam rumahmu, pekerjaanmu, bangsa kita, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati saudara. Mari kita berdoa. Saudaraku, siapa di antara saudara, kau memiliki cara berpikir yang salah. Kau melihat penderitaan itu sebagai sebuah buah, bukan sebagai sebuah proses. Yang akhirnya membuat engkau kesimpulan, sial benar hidup saya, malang benar, dan sebagainya. Tapi hari ini kau berkata, Tuhan, buat saya ketika saya menabur kebenaran. Penderitaan adalah proses. Kasih karunia, kemurnian, mengambil bagian dan penderitaan dalam Kristus, serupa dengan Kristus. Upah yang besar itu adalah buah. Tolong saya Tuhan, agar saya bisa membedakan antara proses dengan buah. Yang berkata seperti itu, taruh tanganmu di dada, saudara, dan saya akan berdoa buat saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau ada di antara saudara, engkau pernah mengalami fobia dalam pelayanan, fobia dalam pemberian, fobia di dalam kesaksian, fobia dalam penginjilan. Kau takut bersaksi, kau takut melayani Tuhan. Hari ini saudaraku, ubah ketakutanmu. Engkau hanya takut kepada Tuhan, itu saja. Kalau ada dan saudara takut untuk menjadi orang jujur, kau fobia, takut dikucilkan. Kau fobia dengan para koruptor. Kau takut sehingga kau kompromi sama mereka. Mari saudaraku, hari ini Tuhan hanya minta, takutlah hanya kepada Tuhan.
Siapa di antara saudaraku berkata, hari ini Tuhan, saya hanya ingin takut kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Saudara boleh angkat tangan tinggi-tinggi dan saya akan berdoa buat saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa lagi saudara? Puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa lagi saudara? Puji Tuhan. Bolehkah saudara yang angkat tangan ada bangkit berdiri, menunjukkan kemurnian imanmu. Kau berani bersama dengan Allah melawan arus. Puji Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa, setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Ampuni mereka Tuhan, kalau mereka meletakkan kebahagiaan mereka bukan pada buah, tapi pada proses. Sehingga tak kala penderitaan datang, mereka tidak berbahagia, mereka marah. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh melihat buah dan kami berbahagia akan hal itu. Ajar kami untuk kami tekun menghadapi proses yang Tuhan izinkan ketika kami menabur kebenaran. Kami harus mengalami reaksi yang di luar pikiran kami. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami untuk kami setia. Dan berikan kepada kami Tuhan hati, sebuah sikap iman yang menyatakan kami hanya takut kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan, hanya kami menghargai Engkau satu-satunya dalam hidup kami. Tidak ada lagi yang lain. Engkau segala-galanya yang kami takuti. Terima kasih Tuhan, Kau berkati anak-anak-Mu. Biarlah hari terjadi sebuah proses perubahan di kota Surabaya dan bangsa kami Tuhan. Bahwa kami berdiri di atas sebuah kejujuran. Berdiri atas sebuah kebenaran demi bangsa. Dan kami percaya Tuhan, kami lakukan ini. Kami sadar karena Yesus menginginkannya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Katakan yang percaya, amin. Tuhan berkati saudara. Silakan duduk saudara. Kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan, mari bersama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Kami sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami tidak akan takut menghadapi apapun Tuhan, karena kami percaya Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat itu ada bersama dengan kami. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi berkat buat setiap kami Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu dalam pelayanannya, pekerjaannya, keluarganya, dan apapun yang dikerjakan boleh Tuhan buat berhasil. Dan saat ini kami diberikan kesempatan untuk memberi persembahan. Layakkan Tuhan setiap hati yang memberi, dan biarlah Tuhan ini semua berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai, memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.